Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal yang ada di buku Intan Pariwara, tepatnya di bab 1 tentang gelombang ya, di asesmen 2. Jadi kita mulai di nomor 1. Sutas senar digetarkan menghasilkan frekuensi nada atas pertama 187,5 Hz. Kemudian massa persatuan panjang dawai 5 kali 10 pangkat min 2 gram per sentimeter. Jika panjang dawai 80 cm, berapa besar tegangan pada dawai? Oke, yang kita ketahui di sini adalah frekuensi nada atas pertama, berarti kita sebut dengan F1. Itu 187,5 Hz. Kemudian massa persatuan panjang dawai, itu adalah M per L. Atau bisa juga disebut nanti dengan mu ya. Mu sama dengan M per L gitu ya. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 gram per sentimeter. Apabila kita konversi ke satuan internasional, berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian gram ke kilogram berarti dikali 10 pangkat min 3. Sentimeter ke meter berarti 10 pangkat min 2 kilogram per meter ya. Berarti ini habis, sisanya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 itu nilai untuk mu atau M kali M per L ya. Kemudian diketahui juga panjang dawai 80 cm. Berarti L-nya itu 80 cm atau 0,8 meter. Yang ditanyakan adalah F-nya atau tegangan. Jadi kita di sini menggunakan rumus yang di dawai ya. Jadi pada dawai berlaku rumus Fn sama dengan N plus 1 dikali V per 2L. Karena di sini ada nada atas pertama, berarti N-nya 1. Berarti F1 sama dengan 1 plus 1 V per 2L. Jadi 1 sama 1 itu 2 ya. Kemudian dibagi dengan 2 yang di bawah, berarti habis. Maka untuk F1 sama dengan V per L. Kemudian V itu sama dengan F1 kali L. Kenapa nyari V? Karena nanti V itu berkaitan dengan akar dari tegangan per mu. Jadi kita harus cari dulu V-nya ya. V-nya sama dengan eh, F1-nya tadi 187,5 dikali dengan panjangnya 0,8. Maka ini V-nya adalah 150 meter per sekon. Barulah kita masukkan ke rumus V sama dengan akar F per mu. Oke, ini kan berarti V sama dengan akar F per mu-nya tadi adalah M per L. Atau kalau misalnya kita ubah lagi berarti akar dari F L per M. Karena tujuan kita mencari F, berarti kita pindah ruas. Berarti akar pindah ruas jadi kuadrat, ya. Ini F L per M. Karena yang dicari adalah F, berarti F sama dengan V kuadrat kali M dibagi L. Kita masukkan V kuadrat adalah 180, 150 kuadrat, ya. Dikalikan massa per panjang, atau M per L, tadi sudah kita dapat 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini 2.500 dikali 5 dikali 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000 itu ya. Berarti ini sama dengan 112,5 Newton. Ini untuk tegangannya. Maka jawabannya adalah yang B. Lalu nomor 2, taraf intensitas bunyi sebuah mesin dihidupkan 40 desibel. Jadi untuk sebuah mesin ya, berarti TI1 itu adalah 40 desibel. Jika sebuah pabrik memiliki 40 mesin, artinya banyaknya mesin atau N adalah 40 dan dihidupkan bersamaan, maka taraf intensitas bunyi yang didengar sebesar berapa? Berarti TI untuk 10, sorry, untuk 40 mesin itu berapa gitu ya. Diketahui juga log 2 adalah 0,301. Nah, rumus yang kita gunakan adalah TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Ya. Kemudian kita masukkan yang kita ketahui tadi, TI1 itu adalah 40 desibel ditambah 10 log N. N-nya adalah 40. Berarti ini 40 ditambah logaritmanya kita pisah ya. Berarti jadi log 4 ditambah ya, tambah log 10.
Karena 40 itu dijadikan 4 kali 10, kemudian dipisah lagi lognya menjadi 4 plus log 4 plus log 10. Kemudian ini jadi 40 tambah 10. Log 4 itu kita ubah dulu ya. Berarti log 2 kuadrat, maka 2 yang dipindah ke depan gitu ya. Ini plus log 10. Oke, kita tulis di bawahnya aja. Jadi 40 tambah 10 dikali 2 log 2 tambah log 10. 40 tambah 10, 2. Log 2 diketahui di soal adalah 0,301. Tambah log 10 itu bernilai 1. 40 tambah 10 kali 2 kali 0,301, 0,602 plus 1. Jadi 40 tambah 10 kali 1,602. Ini menjadi, kalikan dulu dengan 10 ya. 1,6-nya berarti 16,02. Apabila ditambah dengan 40, maka menghasilkan 56,02 desibel. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Berikutnya soal nomor 3. Intensitas gelombang bunyi dari sumber bunyi sebesar 7,5 kali 10 pangkat min 2 watt per meter kuadrat. Berarti karena di sini intensitas, berarti I ya, sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 2 watt per meter kuadrat. Jika gelombang bunyi dipancarkan dengan daya 211,95 watt, berarti itu P-nya sama dengan 211,95 watt. Letak sumber bunyi tersebut memiliki jarak berapa? Maka yang ditanyakan adalah jarak R. Kita ingat lagi bahwa dalam intensitas itu memiliki rumus I sama dengan P per A, di mana A di sini adalah em, luas dari bola ya, berarti 4 pi R kuadrat. KI-nya sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Tujuan kita adalah mencari R, maka kita tukar posisi R dan I ya. Berarti R kuadrat sama dengan P per 4 P kali I, sama aja kayak beda ruas. Ya, kita masukkan angkanya. R kuadrat sama dengan 211,95 per 4 kali Pi-nya kita masukkan 3,14. Intensitas 7,5 kali 10 pangkat min 2. Apabila kita kalkulasikan, itu akan menghasilkan angka 225. Karena tadi masih R kuadrat, maka R-nya adalah akar dari 225. Itu adalah 15. Satuannya meter. Maka jawabannya adalah C. Ya. Nomor 4. Intensitas gempa dengan lokasi berjarak 100 km dari sumber gempa sebesar 4 kali 10 pangkat 6 watt per meter kuadrat. Besar intensitas gelombang gempa yang dirasakan 400 km dari sumber gempa adalah berapa? Oke, jadi kita bisa menggunakan rumus perbandingan intensitas pada jarak tertentu gitu ya. Berarti I1 per I2 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Atau kalau misalkan ditulis kembali bisa juga I1 per I2 sama dengan R2 per R1 dalam kurung kuadrat. Nah, di sini kita lihat I1-nya itu adalah yang jarak 100 km ya, berarti I1 yang ini, yang 4. Kemudian ini adalah R1. Kemudian ini adalah 400 yang ini adalah R2. Ya, tinggal masukkan, berarti karena yang ditanya adalah I pada 400, berarti yang ditanya adalah I2 gitu ya. Nah, jadi kita masukkan I2-nya, masukkan untuk cari I2 maksudnya ya. Jadi masukkan variabel yang lain. Berarti I1 itu 4 kali 10 pangkat 6 per I2 sama dengan R2-nya 400 per R1-nya 100. Jangan lupa dikuadratkan. Habis sisa 4. Berarti 4 kali 10 pangkat 6 per I2 sama dengan 4 kuadrat. Jadi 4 kali 10 pangkat 6 per I2 sama dengan 16. Maka apabila ini ditanya I2 berarti 4 kali 10 pangkat 6 dibagi 16.
Coret sisa 4. Berarti 1/4 ya. Berarti 0,25 kali 10 pangkat 6. Itu satuannya karena intensitas berarti watt per meter kuadrat. Maka jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 5. Sirine pada jarak 5 meter menghasilkan taraf intensitas bunyi 50 desibel. Jika sirine menjauh sehingga jaraknya 50 meter dari pendengar, maka intensitas bunyi yang terdengar adalah berapa? Oke, jadi ada dua jarak ya. Yang pertama itu kita sebut sebagai R1 itu 5 meter. Kemudian yang kedua itu jaraknya 50 meter. Nah, intensitas bunyinya untuk yang 5 meter kita sebut sebagai TI ya, taraf intensitas. Itu 50 desibel. Kemudian yang ditanyakan adalah intensitas. Ingat, bukan taraf intensitas yang ditanya ya, tapi intensitas bunyi. I. Oke, pertama kita harus mencari dulu intensitas yang di keadaan pertama, yang di 5 meter. Nah, kita lihat bahwa taraf intensitas itu sama dengan 10 log I per I0. Karena ini ditanya yang pertama, di TI1, TDI1. Kita masukkan taraf intensitasnya yang pertama 50 ya, sama dengan 10 log I1 per I0. Oke, nah sekarang 10-nya dicoret dengan 50, berarti 5 sama dengan log I1 per 0. Kalau dalam logaritma, ingat bahwa ketika kita punya A pangkat B sama dengan C, kemudian dijadikan logaritma, berarti jadi A log C sama dengan B. Nah, berarti kalau misalkan dari logaritma tinggal dibalik ya. Nah, di sini kita anggap ini adalah 10 ya di sini. Bukan anggap, kalau misalnya tidak ada tulisan di lognya, berarti dia pangkat 10. Sekarang kita misalkan, kita pindahkan dari logaritma ini ke bentuk eksponen. Berarti yang menjadi A adalah 10, berarti 10 yang jadi B di sini adalah hasilnya berarti 5, 10 pangkat 5 sama dengan C-nya sendiri itu adalah yang menjadi di eksponennya menjadi hasilnya. Berarti C itu ditulis di sini I1 per I0. Maka I1 sama dengan I0 kali 10 pangkat 5. I0-nya adalah 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 5 berarti 10 pangkat min 7. Oke, sekarang kita mencari I2-nya. Untuk mencari I2-nya, tinggal menggunakan rumus seperti nomor sebelumnya, yaitu I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Berhubung yang dicari adalah I2, maka nanti menjadi I2 sama dengan eh, I1 kali R1 per R2 kuadrat. Ya. Berarti I1-nya tadi diketahui 10 pangkat min 7. R1 per R2 berarti R1-nya 5, R2-nya 50 kuadrat. Berarti 10 min 7 kali 1/10 dikuadratkan berarti 1 kuadrat itu 1, 10 kuadrat itu ya jadi 10 pangkat 2. Maka 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat 2 itu menjadi 10 pangkat min 9. Maka ini adalah nilai dari I2-nya. Jadi 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah yang D.